Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Avanisa Fadilatur dari tingkat 3 D3 Kesehatan Gigi, jurusan Keperawatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Sebelum materi, mengapa kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangatlah penting, karena kesehatan gigi dan mulut yang tidak terpelihara akan menyebabkan gigi dan gusi menjadi rusak dan tidak terawat. Gigi dan gusi yang tidak terawat akan menyebabkan rasa sakit, serta mempengaruhi pengunyahan, dan juga dapat mengganggu kesehatan tubuh yang lainnya. Mulut sendiri merupakan tempat yang sangat ideal bagi perkembangan bakteri. Bila tidak dibersihkan dengan sempurna, maka sisa makanan dan bakteri akan terselip dan bertambah banyak sehingga membentuk koloni yang disebut dengan plak. Plak ini merupakan tempat yang ideal bagi bakteri untuk memproduksi asam. Asam tersebut dapat menghancurkan enamel gigi dan menyebabkan kerusakan pada gigi serta gusi. Selanjutnya, bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut? Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu dengan menyikat gigi, yang kedua menghindari kebiasaan mengemil, yang ketiga memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, dan yang terakhir rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi. Menyikat gigi dengan baik dan benar dapat mencegah rongga mulut terhindar dari berbagai masalah seperti bau mulut dan gusi bengkak. Idealnya, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan pada malam hari sebelum tidur. Pada pagi hari, menyikat gigi ini bertujuan untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal. Pada malam hari, menyikat gigi sebelum tidur selain untuk mencegah bau mulut di pagi hari juga karena pada saat tidur air liur berkurang sehingga asam yang dihasilkan oleh plak akan menjadi semakin pekat. Kemampuan untuk merusak giginya pun tentu akan menjadi lebih besar. Adapun cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu dengan memposisikan sikat gigi membentuk sudut 45 derajat yang menghadap ke gusi dengan ujung bulu sikat berada di tepi gusi, sehingga saku gusi dapat dibersihkan dan tepi gusi dapat juga disikat. Yang kedua, dengan membersihkan permukaan gigi bagian luar yang menghadap ke bibir dan pipi. Dimulai pada sisi kiri atau kanan rahang atas dan kemudian bergerak ke tengah lalu ke sisi yang lainnya dengan gerakan digetarkan, kemudian dicungkil. Dari arah gusi ke arah gigi dengan gerakan ke bawah pada gigi rahang atas dan gerakan ke atas pada gigi rahang bawah. Kemudian bersihkan juga permukaan kunyah gigi. Pada bagian kanan dan kiri dimulai dari rahang atas dengan gerakan maju mundur sebanyak 10 hingga 20 kali dan dilanjutkan ke gigi rahang bawah. Caranya dengan bulu sikat gigi diletakkan tegak lurus menghadap permukaan kunyah gigi. Selanjutnya, bersihkan permukaan dalam gigi yang menghadap ke lidah dan langit-langit dengan gerakan modifikasi bas seperti pada gigi bagian permukaan luar. Dimulai dari sisi kiri atau kanan yang kemudian bergerak ke tengah dan bergerak ke sisi lainnya pada rahang atas terlebih dahulu dan dilanjutkan pada rahang bawah. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk membersihkan bagian permukaan lidah untuk membersihkan bakteri di area tersebut. Tidak lupa untuk memilih sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut, agar gusi juga tidak mudah berdarah ataupun rusak. Kemudian, simpan sikat gigi di tempat yang kering, dan segera ganti jika bulu sikat sudah rusak atau mekar. Hindari penggunaan sikat gigi secara bersama-sama. Yang kedua yaitu dengan menghindari kebiasaan mengemil. Bila gigi dan mulut tidak dibersihkan, sisa makanan yang terselip bersama dengan bakteri yang terdapat di dalam mulut akan bertambah banyak sehingga membentuk plak. Plak ini merupakan lapisan tipis dan lengket yang tidak berwarna. Bakteri dalam plak dapat menghasilkan zat asam, dan zat asam ini dapat merusak gigi dan gusi.
Maka, kurangilah konsumsi cemilan atau makanan manis, karena makanan manis tersebut bersifat lengket dan akan menempel pada gigi lebih lama dan juga gigi lebih lama terpapar oleh asam yang dapat merusak. Asam yang dihasilkan oleh cemilan yang manis akan bertahan selama 20 menit sampai nantinya akan ternetralisir. Maka sebaiknya mengatur waktu yang tepat untuk makan atau minum yang manis, yaitu pada saat jam makan utama seperti makan pagi, siang, atau malam, dan setelahnya tidak lupa untuk menyikat gigi. Cara memelihara yang ketiga yaitu dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur dapat membantu untuk mencegah resiko gigi berlubang. Selain itu, buah dan sayur juga dapat membantu menetralkan kadar keasaman di dalam mulut dan juga dapat merangsang untuk produksi kelenjar ludah atau air liur yang berguna untuk mengatur kadar keasaman rongga mulut juga, serta dapat memberikan efek self-cleansing yang dapat membersihkan sisa makanan dari rongga mulut dan membawanya ke kerongkongan untuk ditelankan. Dan yang keempat yaitu dengan periksa rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Periksa rutin ini bertujuan untuk mengetahui kondisi gigi serta memberitahu jika terdapat masalah dan merekomendasikan perawatan yang terbaik untuk masalah tersebut. Kemudian untuk membersihkan plak dan karang gigi serta memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Adapun salah satu perawatan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya lubang pada gigi yaitu fissur sealant. Fissur sealant ini dilakukan dengan menutup permukaan gigi menggunakan suatu bahan. Biasanya dilakukan pada gigi geraham untuk menutup lekuk atau parit atau celah pada permukaan gigi yang dalam. Perawatan ini dilakukan karena pada bagian fissur tersebut dapat membuat plak dan sisa makanan menjadi mudah menempel, sehingga gigi rentan untuk berlubang. Kemudian, apa akibat yang dirasakan apabila tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut? Akibat apabila malas atau tidak memelihara kesehatan gigi dan mulut, yang pertama yaitu ada gigi berlubang. Gigi berlubang ini umum dijumpai di sekitar kita. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan nyeri, gigi menjadi hilang, kemudian infeksi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Lubang gigi ini diawali dengan timbulnya bercak coklat atau putih, yang kemudian lama-lama berkembang menjadi lubang coklat yang besar apabila tidak diobati. Selanjutnya yaitu ada radang gusi. Gingivitis atau radang gusi ini artinya peradangan pada jaringan gusi, di mana kondisi ini disebabkan oleh iritasi dari plak atau kumpulan bakteri yang biasanya menumpuk di pinggiran gigi. Dan apabila tidak dibersihkan, maka akan menghasilkan racun yang dapat mengiritasi gusi sehingga gusi akan mengalami peradangan. Yang ketiga yaitu ada bau mulut. Bau mulut atau yang biasa disebut dengan halitosis didefinisikan sebagai bau yang tidak sedap keluar dari rongga mulut. Kemudian ada penyebab dari bau mulut ini sendiri. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal ini seperti kebersihan mulut yang buruk, kemudian radang gusi, periodontitis, sisa makanan yang melekat, dan yang lainnya. Sedangkan penyebab yang lainnya yaitu seperti penggunaan obat-obatan dan penyakit sistemik yang juga berperan dalam timbulnya bau mulut. Cukup sekian penyampaian materi penyuluhan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada yang telah menyimak dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.